yang akan dijawab oleh Ustadz Zaki. Silakan. Pertanyaan disampaikan secara singkat barangkali Pak. Sudah nyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Muhammad Idris. Ingin izinkan ana untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Berkaitan dengan bekal kita di kematian, seperti yang tertera di hadis bahwasannya terputus amal manusia kecuali 3 perkara, yakni sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya yang mati. Lalu seperti biasa di masyarakat kita terdapat bahwasannya membacakan Al-Fatihah atau membacakan surah Yasin yang ditujukan kepada mayit. Apakah itu amalan yang akan sampai kepada mayit, sementara amalan itu tidak termasuk dalam 3 perkara yang tersebut dalam hadis Nabi SAW. Terima kasih Bapak M. Idris. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Guru izin lagi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, yang hadis ini pada akhirnya membuka bahwa investasi akhirat, aset ukhrawi kita nanti bukan hanya 3. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya ada 7 amalan. Berapa amalan, Bu? 7. Yang pada akhirnya nanti akan menghampiri jasad kita. Saat tubuh sudah tertindih tanah, terhimpit papan, tidak ada yang bisa menolong, 7 hal itulah yang akan menghampiri kita. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Allamahu wa nasyarahu. Kan syarat ilmu itu menjadi bekal di akhirat, pertama kita mencari ilmu, yang kedua kita mengamalkan, yang ketiga adalah mensyiarkan. Makanya pas tulisan di sini Ustaz nih, balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Ini namanya promo Mas Agung, supaya kopiahnya laku nanti. Itu yang pertama. Jadi ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia amalkan, wa nasyarahu, tapi juga diamalkan kemana-mana, dia sebarkan kemana-mana. Yang kedua adalah awwaladan salihan tarokahu. Ada anak yang saleh yang dia tinggalkan. Dia berdoa, dia kirimkan Al-Fatihah, dia bacakan surat Yasin. Nah ini yang mau kita bahas. Ada yang pernah tanya sama saya, Ustadz, kalau kita ngirim Al-Fatihah buat orang yang sudah meninggal, sampai apa kagak? Sambil bercanda saya jawab gini, ibu kalau nggak percaya, ibu ngirim Al-Fatihah yang sudah buat orang sudah meninggal sampai apa enggak, yang enak ibu mati aja dulu, Bu. Setelah ibu dikuburin, saya kirim Fatihah, kalau sampai ibu tolong WA saya. Artinya apa? Dalam urusan khilafiyah bagaimanapun, ketika itu benar pahalanya 2, tapi salah dia hanya 1. Kewajiban kita hanya menyampaikan doa saja. Tidak ada hadiah yang terindah untuk orang yang sudah meninggal, kecuali aset-aset ukhrawi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu keyakinan kita hanya sampaikan itu, sampai atau tidak itu bukan urusan kita, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Insyaallah di segmentasi yang berikutnya nanti kita akan menjawab pertanyaan Anda yang telah mengirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku.